Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channel YouTube Laskar Teknik. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai mesin bubut, cara memilih mesin bubut teman-teman ya. Jadi di era yang seperti sekarang, pekerjaan membubut itu sudah beraneka ragam teman-teman, makanya aneka pekerjaan disesuaikan dengan jenis mesinnya atau mesin menyesuaikan jenis produknya. Jadi sebenarnya jenis-jenis mesin bubut itu banyak banget teman-teman. Nah, saya mulai yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini adalah cak ya, atau tempat menjepit benda kerja teman-teman. Nah, biasanya umumnya itu area sini itu bisa dipotong teman-teman. Nah kebetulan kalau ini enggak, jadi karakter mesin ini cocoknya untuk benda-benda yang tidak terlalu teman-teman, tidak terlalu besar dimensinya atau diameternya. Berarti kisaran seperti ini ya. Nah karena kan dia mentok sama ke bawah teman-teman. Nah, jadi ini cocoknya mesin bubut ini adalah untuk benda yang agak panjang, 80 cm lah ya. Mohon maaf, hampir 1 meteran teman-teman. 1 meter itu dihitung dari ujung sini sampai ujung sini teman-teman. Nah hampir 1 meter. Kemudian kalau bahasanya antara titik tengah sampai bawah itu namanya swing ya. Jadi kalau seperti ini memang diameternya tidak terlalu besar teman-teman. Jadi untuk pekerjaan yang diameter besar, nah kan hanya sebatas ini teman-teman, nggak nyampe sejengkal ya. Nah seperti itu. Jadi memang mesin bubut tidak bisa memenuhi semua kebutuhan jenis pengerjaan produk ya. Makanya ada cak 3, di sana ada cak 4. Nah itu aja udah beda fungsi lagi teman-teman ya. Jadi ya semua disesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalkan kita bermain di bubut otomotif, swingnya memang idealnya harus yang dalam. Jadi diameternya itu misalkan buat blok motor atau mungkin blok mobil atau velg itu lebih. Jadi kalau kita bermain di bubut otomotif ya teman-teman ya. Cuma kalau kita bermainnya di bubut repair industri, di pabrik-pabrik hanya sebatas repair dan sebagainya, ya kita menyesuaikanlah dengan jenis pekerjaan kita itu yang paling dominan apa. Seperti itu, saya pikir bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah lalu kemudian misalkan kita teman-teman untuk training itu atau untuk pelatihan, idealnya di sini tuh ada remnya teman-teman. Nah kalau ini kan nggak ada remnya, paham ya maksudnya ya. Kalau ini untuk levelnya udah semi profesional ke atas. Kalau yang buat training, buat pelatihan, buat praktek di sekolah maupun di politeknik maupun di kampus atau BLK itu identiknya di sini harusnya ada remnya di bawah, rem kaki namanya, rem kaki. Kalau ini nggak ada. Kemudian dalam posisi ini, kalau ini kan di luar cara memilih mesin, idealnya kenapa kemudian kalau di industri itu mesin itu arahnya serong. Jadi kalau benda kerjanya terlempar itu tidak mengenai operator di belakangnya. Jadi mengenai di sebelah, kalau miringnya ke sana, sebelah sana ya berarti sebelah kiri. Jadi ini harus dikoreksi ya, karena kalau posisinya seperti ini nanti bisa, kalau benda kerjanya terlempar itu bisa mengenai operator di bawahnya. Itu manfaatnya kenapa kemudian mesin bubut posisinya selalu serong dalam penempatan tata letaknya ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya banyak teman-teman ya, dari swing, kalau swingnya lebar itu untuk rata-rata untuk bubut-bubut otomotif ya, misalkan blok motor, velg, blok mobil dan sebagainya. Lalu kalau kemudian untuk bubut-bubut as ya kita nyari yang dimensinya yang panjang. Makanya kadang-kadang kenapa mesin itu diciptakan beraneka ragam ya, untuk mempermudah itu teman-teman di era yang seperti sekarang ya, untuk mempermudah jenis pekerjaan. Ya memang resikonya kita modalnya jadi lebih banyak. Yang paling enak adalah kita bermain di bubut bubut otomotif misalkan, yaitu tadi kita misalkan ada 2-3 mesin bubut ya, nyari swingnya yang
diameternya yang lebar, kemudian nyari juga kalau yang panjang kan nggak mungkin teman-teman kalau bubut otomotif ya. Bubut otomotif itu nggak ada yang panjang. Nah seperti itu teman-teman, contoh singkat cara memilih mesin bubut. Jadi harus disesuaikan dengan kita mau bermain di pekerjaan apa. Kalau misalkan pipa-pipa ya berarti harus panjang. Kalau misalkan kita nyari yang diameternya besar, benda kerjanya berarti swingnya harus apa? Nah ini bisa dilepas. Jadi swingnya harus yang dalam. Nah seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sedikit dari saya bermanfaat, bisa memberikan sebuah informasi buat teman-teman, bisa memberikan sebuah gambaran. Salam teknik untuk semuanya.